kembali lagi dengan Miss Roma hari ini. Hari ini Miss Roma mau ajakin anak-anak bernyanyi. Bukan hanya bernyanyi loh, kita mau berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang mau? Banyak ya? Semua mau ya? Oke, Miss Roma juga mau cerita. Miss Roma mah semangat buat cerita, buat ngajakin anak-anak nyanyi. Tapi sebelumnya Miss Roma tanya dulu hari ini. Siapa yang sudah mandi? Saya. Siapa yang sudah sarapan pagi? Saya. Udah ya, jangan lupa mandi. Karena kita harus jaga kebersihan ya. Kebersihan dirinya anak-anak. Sudah sarapan? Hebat. Sekarang kita belajar sama Miss Roma. Kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Mau ya? Kalau begitu kita nyanyi satu lagu dulu. Lagunya ini lagu yang sangat sederhana dan sering kita nyanyikan di kelas. Lagunya adalah Day by Day. Lagu apa? Day by Day. Siap tangannya? Cup. 1, 2, 3. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart, day by day. Kita mau berdoa. Sekarang anak-anak pintar, anak-anak hebat mau bicara sama Tuhan Yesus. Kita berdoa dengan sikap yang baik ya. Sekarang tangannya dilipat nak. Pintar, matanya ditutup. Oke, jangan ngintip ya. Ikuti Miss Roma berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah jagain saya dan keluarga sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay! Hebat semuanya anak-anak. Mau lihat ceritanya? Mau dengerin ceritanya? Mau? Oke, siap. Miss Roma akan kasih ceritanya. Sebentar, seperti biasa. Nah, cerita hari ini adalah tentang ratu yang sangat berani. Dia nggak ada takutnya loh. Karena apa? Karena dia menceritakan tentang kebenaran. Siapa ya di sini yang berani seperti ratu ini? Anak-anak, semua berani? Hebat. Kita dengar ya ceritanya. Ratu yang hebat ini apa sih? Nah, ini adalah Ratu Esther. Ratu Esther ini ratu yang sangat berani. Pada suatu hari, nih, Ratu Esther bertemu dengan seorang bapak. Namanya adalah Bapak Mordekai. Bapak Mordekai ini sangat menyayangi Ratu Esther. Bapak Mordekai sudah menganggap Ratu Esther seperti anaknya sendiri. Nah, Ratu Esther ini tidak punya ayah dan ibu lagi.
Jadi dia disayangi, dipelihara, dijagai oleh Bapak Mordekai ini. Tuh lihat ya, mereka sedang berbicara, ngobrol, ngambil bunga. Karena apa? Karena Bapak Mordekainya sayang kepada Ratu Ester. Tapi pada suatu hari, kita lihat sama-sama ya, ada seorang pegawai istana. Lihat nih, dia kerjanya di istana. Ini namanya Bapak Haman. Bapak siapa? Bapak Haman. Bapak Haman ini ya sangat disegani, dihormati di istana. Dan orang-orang Yahudi harus sujud berlutut saat bertemu dengan Bapak Haman ini. Tuh, semuanya berlutut. Hormat Bapak Haman. Tapi coba anak-anak lihat. Ada satu orang yang tidak berlutut. Coba lihat gambarnya. Itu Bapak siapa? Betul, dia adalah Bapak Haman. Bapak Haman itu adalah orang tua yang mengasuh dan membesarkan Ratu Ester. Tuh, hei, Bapak Haman, mengapa kamu tidak berlutut? Mengapa kamu tidak sujud saat aku ada di sini? Wah, dia marah-marah. Bapak Haman bilang, tidak. Aku tidak akan sujud dan berlutut kepada kamu. Bapak Haman jadi marah. Kira-kira apa ya yang dilakukan Bapak Haman ya? Kita lihat. Pada suatu hari dia datang kepada raja. Raja. Tuh, lihat. Dia bawa surat. Dia bilang sama raja, ini namanya Raja Ahasiweros. Raja, di istana kita ini ya, banyak bangsa yang tercerai-berai. Bangsa yang gak jelas. Bagaimana kalau kita musnahkan saja mereka? Nih, aku udah buat surat perintahnya. Supaya mereka tidak bikin kerusuhan di istana kita. Akhirnya raja kasih cap, kasih stempel. Oke, lakukanlah apa yang menurutmu baik. Bapak Hamannya langsung senang deh. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya kepada bangsa Yahudi ya? Oke, raja, saya pergi dulu, kata Bapak Hamannya. Akhirnya dia membawa surat itu dan pergi. Tetapi Bapak Mordekainya dengar, aduh, bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Bangsa Yahudi, bagaimana ini? Akhirnya Bapak Mordekai datang. Dia memberanikan diri datang ke istananya Ratu Ester. Dia mau bilang rencananya Bapak Haman. Bagaimana ya caranya Bapak Mordekai? Bapak Mordekai titip suratnya kepada salah satu pegawai istana untuk disampaikan kepada Ratu Ester. Dan Ratu Ester menerima surat itu dan dia membacanya. Nah, Ratu Esternya kaget saat membaca surat itu. Waduh, bagaimana nasib bangsaku? Mereka semua termasuk aku juga akan dimusnahkan nih, kata Ratu Ester. Akhirnya anak-anak, pada suatu hari Ratu Ester memberanikan diri. Aku harus ngomong nih sama Raja Ahasiweros. Akhirnya dia datang. Raja Ahasiweros yang terhormat, lihatlah, aku datang ke sini
karena aku memiliki sesuatu permintaan. Oh, apa yang kau inginkan, Ratu Ester? Kata Raja Ahasiweros. Kalau Raja mau dan berkenan, tolong datang ke perjamuan malam di tempatku. Oh, Ratu Ester ngajak makan malam bareng di tempatnya Ratu Ester. Raja mau nggak ya? Coba kita lihat. Ternyata rajanya mau. Baiklah Ratu Ester, aku akan makan malam di tempatmu. Nah, berikutnya ini nih. Bapak Haman ini, dia bikin tiang tuh yang tinggi. Dia berencana apa ya untuk tiang itu? Dia mau menghukum Bapak Mordekai. Dia mau ditaruh tuh di tiang itu. Aduh, dia jahat ya. Bapak Haman ini bagaimana sih? Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Bapak Haman. Bapak Haman, lihat, ini ada surat dari raja. Surat apa? Ternyata itu adalah surat menjamu Bapak Haman untuk datang makan malam bersama Ratu Ester dan Raja Ahasiweros. Dia senang sekali. Asik. Aku diajak makan malam sama raja. Dia senang sekali tuh anak-anak. Waduh, apa yang dipikirkan Bapak Haman ini ya? Dia begitu senangnya. Nah, makan malamnya pun tiba. Ada Bapak Haman, ada Raja Ahasiweros dan Ratu Ester. Mereka makan dan bersenang-senang. Dan Raja bertanya sama Ratu Ester, Ratu Ester, kemarin kamu mau bilang sesuatu, mau bilang apa? Nah, ternyata Ratu Ester bilang seperti ini sama Raja. Raja yang mulia, ada seorang pegawai di istana ini yang ingin memusnahkan bangsaku. Aku ini bangsa Yahudi. Kami akan dimusnahkan. Rajanya kaget. Waduh, siapa yang berani-berani kasih perintah seperti itu untuk memusnahkan bangsa Israel, bangsa Yahudi? Kata Raja. Terus lihat tuh reaksinya. Ratu, itu dia, Bapak Haman. Bapak Haman, mengapa kamu ingin memusnahkan bangsa Yahudi? Wah, Bapak Hamannya kaget. Aduh, maaf Raja. Katanya, dia ketakutan karena dia punya niat yang jahat. Dia punya rencana yang tidak baik. Tuh, akhirnya Bapak Hamannya ditangkap dan dihukum. Nah, setelah Bapak Hamannya ditangkap, dihukum, akhirnya Bapak Mordekai diajak tinggal di istana sama Ratu Ester. Bangsa Yahudinya nggak jadi dimusnahkan, tapi malah diselamatkan oleh raja. Dan mereka tinggal di istana, mereka senang, mereka happy karena Tuhan Yesus menjaga. Tuhan Yesus memberi keberanian buat ibu, buat Ratu Ester. Nah, demikian cerita hari ini tentang ratu yang sangat berani. Ratu Ester menceritakan, memberitahukan sesuatu yang benar. Dia nggak ngarang-ngarang cerita loh, dia bilang yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, sekarang Miss Roma mau tanya, di sini siapa yang mau jadi anak yang pemberani seperti Ratu Ester? Wah, anak-anak mau? Mau ya. Kita juga bisa berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menjadi berani seperti Ratu Ester. Mau ya anak-anak ya? Kita bilang sekarang sama Tuhan Yesus untuk memberikan keberanian kepada anak-anak. Kita lipat tangan karena kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Gak main-main ya. Tutup matanya anak baik. Lipat tangannya. Ikutin Miss Roma berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
buat cerita tentang Ratu Ester yang sangat berani. Tuhan Yesus, kami mau belajar dan menjadi anak yang berani, mengatakan yang sebenarnya dan berbuat apa yang benar. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay! Kita udah bilang sama Tuhan Yesus kalau kita mau jadi anak yang berani. Oke? Tuhan pasti kasih keberanian buat kita semua. Demikian cerita hari ini dari Miss Roma. Selamat bermain, selamat belajar. Jangan lupa jaga kebersihan diri dengan mandi setiap hari, cuci tangan dengan sabun, banyak makan sayur dan buah, dan minum air yang banyak. Oke? Oke. Dadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye, 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 bye.